Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Hosea dalam doa bersama malam ini. Selasa 3 Agustus 2021. Kita akan mengangkat tema, mari terus mengelokkan. Kita berdoa. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Ketika kami menyatukan hati dalam doa bersama, serta mendasari dalam terang firman-Mu, merenungkannya. Berfirmanlah dalam Yesus Sabda yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, kita akan mendasarkan bacaan Alkitab kita dari kitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 12, ayat yang ke-12 sampai 31. Dan secara khusus saya akan membacakan ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-25 saja, mendasari perenungan kita. Demikian. Malah, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, gereja katakanlah sebagai persekutuan orang percaya dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia diutus Allah. Gereja mengemban amanat agung Yesus Kristus, Sang Raja Gereja. Kita tahu gereja perlu menjalankan fungsi atau tugasnya, yaitu memelihara iman percaya dan memberitakan Injil keselamatan, kabar baik. Nah, kalau begitu, apa yang kira-kira dibutuhkan gereja dalam melaksanakan fungsinya itu? Ibu, Bapak, dan Saudara mungkin akan menyampaikan jawaban. Ya, kita butuh orang-orang atau anggota tubuh Kristus yang handal, Pak. Yang bertalenta, SDM yang baik dan hebat. Memang, itu tidak salah. Akan tetapi apa yang harus mereka kerjakan, apa yang perlu disikapi ketika tidak ada sesuatu yang dibutuhkan. Sehingga gereja dapat aktif, gereja dapat bergerak, gereja dapat menyatakan kehidupannya. Saudara, memperhatikan apa yang disampaikan Paulus pada jemaat di Korintus. Dalam bacaan tadi, saya menjadi teringat apa yang Tuhan Yesus pernah sampaikan. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yang ku kehendaki belas kasihan. Mencari, membutuhkan, memanggil orang berdosa. Demikian Yesus kemukakan dalam Matius 9 ayat 12 sampai 13. Nah, yang lebih konkret lagi, Ibu, Bapak, dan Saudara, ia marah dan meminta para murid untuk tidak menghalangi anak-anak kecil yang lemah itu datang kepadanya. Markus 10 ayat 14. Yang Allah kehendaki menyatakan, menghadirkan
belas kasihan. Yang Allah butuhkan, yang Yesus sang kepala gereja, berarti juga tubuh Kristus, cari, butuhkan, dan dipanggil serta dibiarkan datang mereka yang lemah, yang tidak terhormat, yang tidak elok. Maka Paulus menegaskan, justru anggota yang paling lemah, yang paling dibutuhkan. Untuk apa? Menjadikan gereja, persekutuan anggota tubuh Kristus bergerak. Tidak mungkin mendiamkan, mengabaikan, membiarkan. Gereja menjadi aktif, berperhatian, peduli. Inilah gereja yang memperlihatkan kehidupan. Gereja yang mengindahkan yang lemah, yang kurang, yang rapuh, dan tak berdaya. Gereja yang mengelokkan yang rusak, yang berantakan, yang menderita, yang sedih, yang tidak karuan. Menarik perhatian saya, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih. Di saat kita bersama majelis bergerak, memikirkan ada satu hal yang secara khusus dipersiapkan, bagaimana gereja bisa menyiapkan tempat untuk isoman, untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang mengalami terpapar positif corona. Saudara, sungguh tidak disangka. Saudara-saudara kita, kumpulan Gus Durian menawarkan bantuan, menyampaikan paket untuk isoman. Sungguh luar biasa. Tuhan memperhatikan anak-anaknya. Saudara, panjangnya pandemi yang terjadi, yang sedang kita hadapi, yang hendak kita lewati, berbicara juga. Dunia lemah dan rapuh, maka gereja, anggota tubuh Kristus, diutus ke situ. Mari mengelokkan. Amin. Marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu yang Tuhan taburkan malam ini. Biarlah terus menguatkan dan menyemangati kami gereja-Mu sebagai anggota tubuh Kristus yang kini masih terus berjuang menghadapi pandemi. Di tengah-tengah banyaknya kondisi yang menyapa sebagai kerapuhan, penderitaan, dan kesusahan, serta menyesakkan. Demikian juga telah menghadirkan kerusakan. Kiranya kami terus Tuhan tuntun, Tuhan mampukan untuk menyatakan kehidupan yang Tuhan karuniakan. Gerak dan pelayanan gereja Tuhan. Sertai dan berkatilah untuk kami terus mengindahkan, mengelokkan yang lemah, yang rusak. Dalam Yesus Kristus. Untuk kesempurnaan, syukur dan seruan kami ini, kami mohon. Amin. Demikianlah doa bersama kita malam ini, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih. Mari terus melangkah berjuang mengelokkan. Salam sehat, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai.